Pagi anak-anak kami sekalian, kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ketujuh. Saya akan melanjut dari topik yang sebelumnya. Sekarang kita akan lihat tentang dampak positif perubahan sosial. Yang pertama, semakin mudah dan cepatnya manusia menyelesaikan aktivitas atau pekerjaannya sehingga produktivitas meningkat. Ini contohnya traktor dalam bidang pertanian. Yang kedua, semakin baiknya kualitas kesehatan individu dan masyarakat seiring berkembangnya juga teknologi di bidang kesehatan, ya, semakin canggih. Yang ketiga, semakin cepatnya mobilitas sosial atau pergerakan masyarakat. Karena apa itu? Karena semakin baiknya pendidikan, semakin baiknya kesehatan, semakin baiknya kualitas individu. Oke, yang keempat, dampak positifnya semakin berkembangnya pola pikir manusia. Karena apa? Karena terjadi pertukaran informasi karena perkembangan media massa, medsos, sehingga terjadi juga pertukaran budaya. Dan yang kedua, yaitu karena adanya sikap terbuka, open-minded dari setiap individu yang ada di masyarakat. Oke, sekarang kita masuk yang D, yaitu perubahan sosial mengakibatkan terjadinya perkembangan masyarakat yang demokratis. Ya, nah kita lihat dulu di Eropa. Eropa ini sebelum abad 18 dikatakan adalah masa kegelapan, the dark of age. Di sini orang tidak boleh membaca, tidak boleh mengenal ilmu pengetahuan, ya, jadi semua dikekang. Tapi sesudah abad ke-18 di Eropa ini disebut dengan masa pencerahan, di mana di sini rasionalitas, ya, pikiran itu sangat diagung-agungkan, dan di sini nantinya melahirkan revolusi industri, ya, abad ke-18. Nah, revolusi industri ini nanti akan di abad ke-20 nanti terjadi beberapa gerakan-gerakan kemerdekaan di Eropa, ya, dan di seluruh dunia, ya, di belahan dunia termasuk dalam hal ini Asia dan Afrika, sehingga muncullah negara-negara baru yang baru merdeka. Contohnya apa? Indonesia. Nah, sekarang kita lihat, ya, perkembangan atau perubahan sosial di masyarakat, yaitu modernisasi. Berasal dari bahasa Latin modo, cara, ernus, masa kini. Jadi kalau dibilang modernisasi, itu adalah proses perubahan masyarakat dari tradisional kepada modern dalam segala aspek kehidupan, mau pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, seluruh aspek. Nah, di mana kalau bicara modernisasi, aspek yang paling menonjol dalam hal modernisasi adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kalau dibilang dia modernisasi, ini adalah perubahan yang terarah dan terencana. Contohnya apa? Sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, itu adalah perubahan yang terarah dan terencana. Nah, kita lihat beberapa alasan kenapa perlunya manusia melakukan modernisasi atau perubahan dalam kehidupannya. Yang pertama, membuat hidup kita atau hidup manusia itu lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, lebih praktis. Ya, contohnya dulu menanak nasi pakai periuk, sekarang pakai magic comb. Oke. Yang kedua, mendapatkan sesuatu lebih banyak, artinya memberi nilai tambah. Ya, yang kedua lebih bermutu, lebih bagus, lebih berkualitas, contohnya tanaman. Yang ketiga lebih hemat biaya, hemat tenaga, hemat segalanya. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi kerja dan produksi. Di sini ada mekanisme pertanian, ya, dari menggunakan tenaga hewan manusia kepada tenaga mesin. Naiklah produktivitas. Komputerisasi di ban. Tidak lagi secara tradisional manual, lalu mesin-mesin di pabrik-pabrik. Nah, ini juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Tolong dibaca bukunya supaya Anda lebih paham. Salam sehat.